Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Andini Safitri dari 10 Keagamaan 1 akan membacakan hadis mengenai menghargai guru dan ilmu beserta kandungannya untuk memenuhi tugas dari guru pembimbing yakni Ustazah Kasnida. Hadis pertama, Ataitu Sofwana bin Assalil Muradiyya faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min kharijin kharaja min baitihi fi talibil ilmi illa wada'at lahul malaika ajnihataha ridan bima yasna. Artinya, dari Sofwan bin As'al al-Muradi radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada orang yang keluar dari rumahnya dalam mencari ilmu, melainkan malaikat merendahkan sayapnya karena ridho dengan apa yang diperbuat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kandungan hadis ini yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa orang yang mencari ilmu akan dihormati oleh para malaikat. Yang kedua, maksud dari malaikat merendahkan sayap adalah mendoakan para pencari ilmu. Sebab makna membentangkan sayap dalam hadis tersebut sama dengan menegadahkan tangan untuk berdoa. Yang ketiga, menuntut ilmu tidak hanya dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah saja. Ilmu dapat kita dapatkan dengan menalari semua yang ada di alam semesta ini. Hadis kedua, An Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samawati wa man fil ard hatta al-hiyatani bahri. Artinya, dari Abu Darda ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan memintakan ampun seorang alim makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan hiu di dasar laut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kandungan hadis ini adalah yang pertama, ulama atau guru atau juga bisa disebut pemberi ilmu adalah orang yang diberi pengetahuan oleh Allah. Kemudian mereka memberikan ilmunya atau mengajarkannya kepada para penuntut ilmu. Yang kedua, para pemberi ilmu dan penuntut ilmu serta yang mengajarkan kebaikan senantiasa didoakan oleh para malaikat, penghuni langit, para semut di liangnya, dan penghuni dasar laut terdalam. Yang ketiga, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa ia memerintahkan para hambanya untuk memohonkan ampun kepada pemberi dan pencari ilmu. Hadis ketiga, An Abdillah bin Umrin wa Banil As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilman bida'an yantazi'u minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman takhazan nas ru'usan juha la fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmi fadallu wa adallau. Artinya, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil ilmu dengan menariknya dari hati hamba-hambanya, akan tetapi dengan mewafatkan para ulama, sehingga apabila tidak terdapat ulama, maka manusia akan menjadi orang-orang bodoh menjadi pemimpin mereka. Lalu orang-orang bodoh itu akan dimintai fatwa.
Kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Maka orang-orang bodoh itulah yang menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan hadis ini adalah yang pertama, hadis ini menjelaskan betapa pentingnya seorang ulama atau pemberi ilmu. Para ulama hadir untuk menjelaskan dan memberikan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Keberhasilan seseorang tidak akan lepas dari faktor etika atau sikap kepada gurunya. Karena 70% keberhasilan menuntut ilmu karena adab kepada gurunya dan 30% karena kesungguhan dalam menuntut ilmu. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan untuk menghargai guru dan ilmu? Ada 3 cara. Yang pertama, saat berbicara dengan guru, tutur kata yang dikeluarkan haruslah sopan, lemah dan lembut. Yang kedua, setiap perintah dari guru taatilah, asalkan tidak diperintahkan berbuat maksiat. Yang ketiga, manfaatkanlah ilmu yang diperoleh sesuai dengan waktu dan tempat agar tidak menimbulkan masalah dan merugikan orang lain. Guru dan ilmu adalah 2 komponen yang tidak akan pernah terpisah. Di mana ada ilmu, pasti di situ ada guru. Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Tanpa ilmu, kita tak bisa berbuat apa-apa. Ilmu ada karena kita mempunyai akal. Ilmu dapat kita cari di mana saja dan kapan saja. Karena semua yang ada di alam semesta ini adalah sumber ilmu. Tidak semua ilmu dapat kita pahami dengan sendirinya. Kita butuh seseorang untuk menjelaskan ilmu-ilmu tertentu. Siapa yang akan menjelaskan? Jawabannya adalah guru. Gurulah yang akan menjelaskan ilmu tersebut. Guru membuat kita yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Guru adalah manusia terpenting di muka bumi ini. Tanpa guru, ilmu yang ada hanya terbatas. Guru itu tidak hanya manusia, tetapi setiap yang memberi ilmu adalah guru. Akhirul kalam video ini akan ditutup oleh puisi untuk para guru yang hebat. Wahai kawanku, apakah engkau ingin tahu sesuatu? Sesuatu yang berasal dari sanubari terdalamku. Dengarkanlah syair ini untukku kawan. Merajut mimpi tak mudah tanpa bantuan. Mengais ilmu tak akan pernah bertemu tanpa perantara. Menjalin ikatan takkan bisa tanpa pertemuan. Memberikan sayang tak semudah membalik telapak. Namun engkau berbeda. Meski tak tahu asal muasal, tak tahu sikap perilaku, kau tetap memberikan kasihmu. Karena kau tahu semuanya akan baik-baik saja. Engkau adalah sosok sempurna setelah ayah ibuku. Engkau menjadi pendorong semangat, mengisi setiap relung yang kosong dalam jiwa, menghiasi dengan miliaran ilmu penyokong hidup, menjadi tuntunan dalam setiap perjalanan merajut mimpi. Apakah kau tahu siapa itu kawan? Guru. Ya, guru jawabannya. Dialah orang yang daku maksud, menjadi pelita di tengah redupnya cahaya. Selamat Hari Guru Nasional yang ke-26, 25 November 2020. Hargailah guru dan ilmu, karena kita tak tahu kapan kita akan bertemu dengannya lagi. Jangan lupa like, komen, dan share.
Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.